Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Anissa Dukti Rasila Latifah, Saya Helena Nyempianino Syarifah. Saya Salma Fatul Hafid. Saya Ustaz Sunaisti. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang aliran kebatinan, studi kasus Sabto Dharma, Pangestu, dan Subud. Di tengah kekayaan budaya Jawa, terdapat 3 aliran kebatinan yang berkembang pesat setelah masa kemerdekaan. Mereka menawarkan jalan penyucian diri, hubungan dengan Tuhan, dan makna hidup yang berbeda dari agama formal. 3 aliran tersebut adalah Sabto Dharma, Pangestu, dan Subud. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Jawa menghadapi perubahan sosial yang sangat cepat. Banyak orang yang merasa bahwa agama formal saja belum cukup menjawab kegelisahan spiritual. Di momen itu muncul berbagai aliran kebatinan, kumpulan spiritualitas baru yang mengambil unsur Jawa lama, Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi kita akan belajar bagaimana Pangestu, Sabto Dharma, Subud itu membentuk ajaran ketuhanan, ritual, dan jalan keselamatan dalam bingkai kebatinan Jawa modern. Sabto Dharma berdiri sekitar tahun 1952 saat Harjo Saputra atau Sri Gutama menerima ajaran Wawarah Suci yang kemudian diteruskan oleh Sri Pawana. Pangestu sendiri lahir pada tahun 1949 ketika Sunarto Mertowardojo menerima wahyu selama 7 bulan dan beliau menyusun dalam kitab Sesangka Jati. Dharma memiliki Pancasila Allah, 5 sifat ketuhanan. Yang pertama yaitu Maha Agung, yang kedua Maha Rahim, yang ketiga Maha Adil, yang keempat Maha Kuasa, dan yang kelima yaitu Maha Kekal. Sedangkan di ajaran Pangestu sendiri memiliki konsep Tuhan dan sumber ajaran. Yang pertama itu ada Pangestu itu mengenal Tripurusa. Tripurusa itu ada pasnya sih. Yang pertama ada Sukma Kawakas, itu artinya Tuhan sejati. Nah, yang kedua ada Sukma Sejati, itu berarti guru sejati, dan Roh Suci yang berarti percikan Tuhan dalam diri manusia. Sabto Dharma mengajarkan penyucian diri melalui 3 ritual utama. Yang pertama yaitu sujud, 3 kali sehari menghadap timur. Yang kedua yaitu hening, meditasi sambil menyebut sifat-sifat Allah. Yang ketiga yaitu rajut, pelepasan roh dari tubuh, proses yang disebut sebagai mati sakjroning urip. Dalam jurnal ini menyebut bahwa gerakan Sabto Dharma memiliki kemiripan kuat dengan meditasi energi Kundalini Yoga. Pangestu mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tercapai lewat pola 3 lapisan ketuhanan dalam diri manusia. Ritual utamanya adalah sembah rogo, gerakan yang sangat mirip sholat, mulai dari ruku, sujud, hingga salam, tetapi dilakukan tanpa wudhu dan tanpa bacaan. Panuntun saha guru kawula ingkang sejati, kawula nyuwun mugi katuntuna kawula lumampah ing margi leres, inggih margi utami ingkang anjok ing karahayan, katentreman, tuwin kamulyan langgeng, inggih ing ngayunaning Pangeran sejati. Suksma sejati, panuntun saha guru kula ingkang sejati, kawula nyuwun lumunturing sih paduka, mugi kepareng paduka paring pepadang dumateng kamu, supados kawula saged nampi tumetesing sabda paduka, inggih sabda suci atas asmaning Pangeran sejati. Jurnal ini memberikan analisis kritis terhadap kedua aliran tersebut. Yang pertama yaitu sinkretisme. Ritual Pangestu mirip dengan sholat Islam, sedangkan Sabto Dharma sangat dekat dengan praktik yoga Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua aliran bukan
agama Jawa murni, akan tetapi campuran berbagai tradisi. Yang kedua yaitu legitimasi ajaran. Karena ajaran keduanya berasal dari pengalaman pendiri. Dalam jurnal ini mempertanyakan apakah pengalaman individual dapat dijadikan dasar sistem kepercayaan bagi masyarakat luas. Yang ketiga yaitu ketidaksesuaian dengan teologi agama formal. Konsep Tripurusa dan Pancasila Allah tidak selaras dengan konsep ketuhanan dalam agama-agama resmi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aliran kebatinan Subud. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat Indonesia modern, muncul sebuah gerakan spiritual yang berbeda dari aliran kebatinan tradisional. Gerakan itu tidak memiliki mantra, tidak memiliki kitab, dan tidak mengajarkan doktrin. Ia hanya mengajarkan satu hal, latihan kejiwaan. Gerakan itu adalah Subud. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, banyak orang merasa membutuhkan ruang untuk kembali pada diri sendiri. Mereka mencari ketenangan, kedamaian, dan bimbingan batin yang tidak selalu mereka dapatkan dari ritual agama formal. Dalam situasi seperti itu, muncullah Subud sebagai wadah bagi orang-orang yang ingin melakukan perjalanan batin tanpa aturan ritual yang kaku. Gerakan ini berkembang dari kebutuhan manusia akan ketentraman dan penyembuhan batin. Subud berdiri pada awal abad ke-20 melalui pengalaman batin Muhammad Subuh Sumohadiwijoyo yang akrab disebut Pak Subuh. Ia mengaku menerima bimbingan rohani yang membawanya pada suatu keadaan batin tertentu. Pengalaman itu kemudian diajarkan kepada orang lain dan berkembang menjadi latihan yang kini dikenal sebagai latihan kejiwaan Subud. Dari Indonesia, Subud menyebar ke puluhan negara dan menjadi gerakan spiritual internasional. Berbeda dengan kealiran kebatinan lain, Subud tidak memiliki kitab suci dan tidak membuat doktrin teologis. Ajarannya berakar pada pengalaman batin pendirinya dan diteruskan melalui penjelasan verbal dan praktik langsung. Subud menegaskan bahwa latihan kejiwaan bukanlah sesuatu yang dipikirkan, tetapi sesuatu yang dialami. Latihan kejiwaan Subud dilakukan sekitar 2 kali seminggu. Latihan dimulai dengan sikap pasrah dan hening, tidak ada doa tertentu, tidak ada aturan gerak, tidak ada bacaan khusus. Setiap penghayat membiarkan dirinya mengikuti dorongan batin yang muncul secara spontan, yang dipercaya sebagai bimbingan Tuhan. Kajian menunjukkan beberapa motivasi utama mengapa seseorang mengikuti Subud. Yang pertama, mencari keterangan batin di tengah tekanan hidup. Yang kedua, mengatasi kecemasan, rasa takut, dan stres. Yang ketiga, ingin memperbaiki diri dan moralitas. Yang keempat, penasaran dengan pengalaman spiritual langsung. Yang kelima, butuh tempat untuk melepas beban batin. Dengan kata lain, Subud bukan hanya latihan, tetapi menjadi terapi spiritual bagi banyak penghayatnya. Baik, yang selanjutnya makna latihan kejiwaan bagi penghayat. Bagi penghayat Subud, latihan kejiwaan membawa perubahan nyata dalam hidup. Mereka merasa menjadi lebih tenang, lebih mampu mengendalikan diri, dan lebih dekat dengan Tuhan. Latihan kejiwaan dipandang sebagai jalan untuk memurnikan hati, menemukan arah hidup, dan menerima bimbingan ilahi secara personal. Kemudian ada 3 analisis terhadap Subud. Analisis yang pertama yaitu sumber ajaran yang bersifat personal. Karena ajaran Subud berasal dari pengalaman tunggal pendirinya, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pengalaman itu dapat dijadikan gerakan spiritual yang luas. Untuk yang kedua, ketiadaan doktrin baku. Hal ini membuat Subud sulit dikategorikan sebagai agama karena tidak memiliki struktur teologi yang jelas. Untuk yang ketiga, pengalaman latihan yang subjektif. Setiap orang merasakan hal yang berbeda, sehingga tidak ada standar pengalaman yang dapat diuji secara objektif. Meski demikian, justru sifat personal inilah yang membuat Subud relevan bagi banyak ruang spiritual yang tidak mengikat. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa Subud merupakan gerakan spiritual modern yang menempatkan pengalaman batin sebagai pusat ajarannya. Subud bukan agama, tetapi ruang meditasi batin yang membantu penghayat menemukan ketenangan, pemahaman diri, dan hubungan dengan Tuhan.
latihan kejiwaan menjadi sarana untuk memulihkan batin dan menata kembali kehidupan. Latihan kejiwaan subut mengingatkan kita bahwa manusia selalu membutuhkan waktu untuk berhenti, hening, dan kembali pada dirinya sendiri. Bahwa dalam keheningan, seseorang bisa menemukan makna hidup, kekuatan, dan arahan yang mungkin tidak didapatkannya dalam dunia. Subut bukan sekedar latihan, tetapi perjalanan batin yang terus berkembang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.